Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Kepadamu kuarahkan hatiku, ya Tuhan Allahku. Kepadamu aku percaya, janganlah mengecewakan daku. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Kamis tanggal 30 Januari 2014. Apa kabarnya Anda semua di pagi hari ini pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini telah hadir di studio Romo Franciscus Xaverius Rudi Rahkito Jati OMI yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik dalam perbincangan dan dialog iman Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Romo Rudi. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, bagaimana kabar Romo di pagi hari ini Romo? Sehat, lumayan sehat, lumayan. Puji Tuhan ya Romo. Romo, kami mau mengucapkan terima kasih karena Romo Rudi sudah memberikan waktu Romo untuk menjumpai para pendengar Oase Rohani Katolik di pagi hari ini Romo. Romo, mungkin para pendengar belum mengenal siapa Romo Franciscus Xaverius Rudi Rahkito Jati OMI. Berasal dari mana dan sedang berkarya di mana saat ini Romo? Silahkan Romo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Romo Rudi OMI. Saya dulu numpang lahir di Jogja, kemudian dibesarkan di Temanggung. Dan sudah 15-16 tahun sebagai Romo OMI. Dan baru 3 bulan pindah ke ibu kota ini. Sebelumnya saya bertugas di Jawa Tengah, tepatnya di Gua Maria Kaliori dan Rumah Retret Kaliori. Kemudian setelah beberapa waktu di tempat itu, sekarang menjadi orang Jakarta. Romo, tepatnya di paroki mana? Oh iya, lupa, sorry. Tepatnya di paroki Trinitas Cengkareng, Jakarta Barat. Apa perlu dengan jalannya? Jalan utama 3, Romawi 3. Ya, selamat datang Romo untuk melayani di Oase Rohani Katolik Romo. Terima kasih Mbak Maria. Pendengar yang terkasih, agar perbincangan kita di pagi hari ini sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan, maka Romo Rudi akan memulai acara di pagi hari ini dengan sebuah doa. Baiklah para pendengar sekalian, mari kita awali perjumpaan dan perbincangan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terutama Engkau menganugerahkan kepada kami hari baru dan juga kesehatan kepada kami masing-masing. Sertailah kami dalam seluruh aktivitas pada hari ini. Semoga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu ingat untuk menjadi para pewarta kabar baik Putra-Mu kepada siapapun. Ya Bapa, seluruh hari ini kami percayakan kepada perlindungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dan berada dalam pekan biasa yang ketiga. Bacaan-bacaan kitab suci pada pagi hari ini akan dibacakan dari Kitab kedua Samuel bab 7 ayat 18 sampai 19
dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 29. Dan nanti bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama kitab kedua Samuel bab 7 ayat 18 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 29. Pada waktu itu, Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita menanggapi bacaan pertama yang sudah kita dengar bersama dengan Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur bab 132 dengan ulangan. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, dan tidak akan berbaring di atas ranjang pertiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu
akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, dua bacaan kitab suci telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Dan nampaknya Romo Rudi sudah siap memberikan renungannya bagi kita semua. Silahkan Romo. Baiklah, para pendengar sekalian, bila kita membuka kitab Injil, kita bisa menemukan banyak cerita ataupun perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada perumpamaan tentang penabur, ada cerita tentang anak yang hilang, ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati, ada cerita tentang domba dan dirham yang hilang, ada cerita tentang Lazarus yang masuk surga, dan lain-lain. Tuhan Yesus memang sangat suka bercerita. Bahkan ada seorang penulis terkenal yang menyebut Yesus sebagai salah seorang the best storyteller yang pernah ada. Cerita-cerita Tuhan Yesus menjadi inspirasi banyak penulis cerita maupun naskah film di dunia ini. Salah satu pengagum Yesus yang saya tahu adalah Charles Dickens, salah seorang pengarang yang terkenal di dunia yang menulis kisah Mark Twain itu. Maka saya juga akan ikut-ikutan bercerita. Sebuah cerita untuk Anda sebelum kita mengupas Injil yang kita dengarkan baru saja. Ini adalah salah satu cerita Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul
sejenak bijak. Begini ceritanya. Pada suatu hari, sang guru memberikan ajarannya dengan perumpamaan dan cerita yang didengarkan oleh para murid dengan senang hati dan kadang-kadang kecewa karena mereka menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Guru itu tidak terusik. Semua keberatan mereka dijawab. Katanya, "Kamu harus tahu anak-anakku, bahwa jarak paling dekat antara manusia dan kebenaran adalah cerita." Di lain hari dia berkata, "Jangan meremehkan cerita. Uang emas yang hilang ditemukan kembali dengan lilin kecil. Kenyataan yang paling dalam ditemukan dengan menggunakan cerita." Para pendengar sekalian, Injil yang kita dengarkan di awal perjumpaan ini merupakan kelanjutan dari Injil untuk hari kemarin. Kemarin bacaan Injilnya dari Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Injil tersebut menceritakan Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Berikut uraian arti perumpamaan itu. Tuhan Yesus menguraikan arti perumpamaan itu di hadapan para muridnya. Setelah menguraikan artinya, Tuhan Yesus kemudian berkata, seperti kita dengarkan dalam ayat 21 Injil hari ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian." Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Romo? Apa ya kira-kira maksud Tuhan dengan sabdanya dalam ayat 21 tadi? Kiranya maksud Tuhan Yesus adalah para murid yang telah mengerti arti perumpamaan itu akan membagikan perumpamaan itu kepada orang lain yang belum pernah mendengarnya. Mengapa perlu dibagikan? Tentu saja karena perumpamaan itu bukan hanya cukup mudah diceritakan kembali, tetapi juga kaya dengan makna serta inspirasi untuk hidup siapa saja yang mengaku beriman kepada Tuhan. Perumpamaan itu bagaikan, dalam tanda petik, sebuah pelita yang mampu menerangi, dalam tanda petik, kegelapan tertentu. Perumpamaan itu bisa membantu orang melihat kembali, berefleksi tentang dirinya, dan melihat seperti apakah dirinya bila dikaitkan dengan tanggapan mereka terhadap sabda atau ajaran Tuhan yang telah didengarnya sejauh ini. Atau dengan kata lain, sebuah bahan permenungan yang sedemikian penting dan bermanfaat itu jangan hanya disimpan sendirian, tetapi juga dibagikan kepada lebih banyak orang lain, karena perumpamaan itu mampu menerangi atau mencerahkan pikiran dan hati orang yang merenungkannya. Selain itu, bila orang telah mendengar perumpamaan tersebut, berikut artinya, namun orang yang bersangkutan kemudian tidak berbagi, maka ya sama saja orang tersebut sebenarnya tidak mendengarkan dan tidak menangkap artinya. Dengan kata lain, orang itu dalam tanda petik tidak mempunyai telinga. Tuhan Yesus malah berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Wah, lumayan keras ini kata-kata Tuhan Yesus ini. Berarti kita yang tidak melaksanakan, kita dianggap tidak mempunyai telinga, ya Romo? Ya, kira-kira seperti itu ya. Saudara-saudari para pendengar sekalian, kita lanjutkan melihat ayat-ayat berikutnya. Dalam ayat-ayat berikutnya, kita juga bisa menemukan ayat yang sangat menarik untuk direnungkan. Misalnya ayat 24
dan 25. Mbak Maria tolong dibacakan ayat itu. Ayat ke-24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Lalu ayat ke-25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Romo, ini nampaknya saya seringkali juga bertanya, Romo, apa maksud dari ayat ke-25 ini, Romo? Ya, ayat ke-25 ini memang selama ini saya lihat banyak orang memahaminya secara terpisah dari kisah-kisah sebelumnya. Dan memang bisa, saya kira tidak sulit juga untuk mengartikan seperti itu. Tetapi saya hari ini ingin mencoba mengaitkan ayat itu dengan kisah sebelumnya. Jadi ayat itu saya renungkan dengan sambil mengingat kisah di atasnya, kisah tentang perumpamaan penabur itu. Nah, kalau dikaitkan dengan perumpamaan tentang penabur, ayat ini mau menyatakan bahwa semakin mendalam seseorang memahami arti perumpamaan itu, semakin orang itu akan mengenal dirinya dan menjadi lebih tahu juga apa yang harus dilakukannya. Sehingga suatu hari nanti dia menjadi bagikan tanah yang subur, di mana pohon apapun yang ditanam di tanah itu akan menghasilkan banyak buah alias produktif. Kalau saya membuka Injil dalam versi bahasa Inggris, bab 4 ayat 25 itu bunyinya seperti ini. For to the one who produce something, more will be given. And from him who does not produce anything, even what he has will be taken away from him. Saya tertarik dengan kata produce, kata memproduksi itu. Dan kalau suatu pohon tidak menghasilkan buah, kita mengatakan pohon itu tidak produktif. Begitu juga kalau seseorang hidupnya katakanlah tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, sama seperti pohon yang tidak produktif itu. Sebaliknya, bila seseorang tetap membiarkan dirinya bagai tanah di atas batu, atau di pinggir jalan, atau di bawah semak duri, maka orang tersebut sampai kapanpun tidak akan produktif hidupnya. Bahkan mungkin tidak punya apapun dan justru makin miskin saja. Tentu saja miskin dari sisi imannya dan hidup rohaninya. Maka Mbak Maria, singkatnya Injil hari ini mempunyai katakanlah pesan. Apa saja yang telah kita dengarkan atau terima dari Tuhan Yesus tidak untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan agar menghasilkan banyak buah dalam hidup orang lain juga. Yang kita terima dari Yesus sesungguhnya adalah kabar baik dan kabar gembira untuk kita. Ya, sederhananya saya sering mengatakan begini. Ibaratnya kita ini baru saja menonton sebuah film yang bagus dan inspiratif. Kita tanpa disuruh oleh siapapun akan mempromosikan film itu kepada teman dan mendorong teman untuk juga menyaksikannya. Bahkan mungkin juga kita bersedia membelikan tiketnya agar dia bisa menonton film yang bagus itu. Iya, jadi tidak tahan untuk tidak menceritakan ya Romo ya. Betul. Maka saudara-saudari, pertanyaan untuk menutup permenungan pada pagi hari ini, sudahkah kita mempunyai semangat atau perilaku seperti itu terkait sabda Tuhan yang telah kita terima? Semangat untuk berbagi sabda Tuhan, semangat untuk membuat orang lain lebih kenal siapa Tuhan Yesus itu.
Karena dialah sebetulnya kabar baik itu. Ya Romo, nampaknya kalau saya renung-renung ya Romo, orang tidak bisa berbagi siapa Tuhan Yesus karena mungkin dia belum mengalami, jadi dia tidak mempunyai cerita mengenai Tuhan Yesus Romo. Atau bagaimana, sejauh mana pengalamannya tentang Tuhan Yesus sehingga tidak mempunyai bahan untuk diceritakan Romo. Ya, tapi bisa juga dilihat jangan-jangan Tuhan Yesus belum sungguh-sungguh dikenalnya, belum sungguh-sungguh ajaran dan hidupnya menyentuh hidup orang itu. Jadi ya nanggung ya. Kita mengenal Tuhan Yesus sebatas pengetahuan, tetapi belum sungguh-sungguh mengalami, belum sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Maka ya memang mungkin orang kemudian tidak tahu harus ngomong apa. Iya. Malah mungkin juga takut mau ngomong tentang Tuhan Yesus. Karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti dan karena tidak cukup mengenal. Iya. Atau seperti orang, karena dia tidak melihat film itu dan tidak merasa bahwa film itu bagus gitu loh ya. Nah, ini tantangan untuk banyak orang saya kira. Berarti kita harus menggali ya Romo ya. Maksudnya bukan, karena kalau kita memang mengenal terus mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita sehari-hari, pasti kita akan mempunyai cerita yang banyak ya Romo ya. Ya. Dan cerita itu bisa saja berasal dari kitab suci, tapi mungkin juga dari pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, bagaimana dia merasa disapa oleh Tuhan, merasa ya dibantu oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dalam banyak peristiwa hidupnya. Dan kalau itu sudah dialami, pasti mulut ini tidak akan tahan untuk menyimpannya, Romo. Benar, tidak akan tahan. Secara otomatis akan menyampaikan kepada setiap orang yang dijumpai. Betul. Dan kalau orang akan sedang mengalami kesusahan, pasti ingin membantu dengan cerita-cerita kita, Romo. Maka ya saya sangat menyarankan, semoga lebih banyak umat Katolik yang tidak lupa menyetel siaran radio ini, sehingga dia akan terbantu juga untuk tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus, ajarannya, dan juga mendengarkan sharing-sharing dari orang lain. Baiklah, demikianlah para pendengar yang terkasih, sebuah renungan singkat yang telah Romo Rudi sampaikan kepada kita, dan tentunya Romo Rudi mempunyai banyak cerita mengenai firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita harus menyiapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 30 Januari, Gereja Katolik memperingati Santo Gerardus dan Santa Batildis pengaku iman. Gerardus adalah kakak Santo Bernardus. Ia mula-mula tidak mau masuk biara, tetapi setelah terluka dalam perang, ditawan dan secara ajaib dibebaskan, ia ikut adiknya dalam kehidupan membiara dalam pertapaan yang menganut aturan yang keras. Ia meninggal dunia pada tahun 1138. Santa Batildis ketika masih gadis, ia dijual kepada seorang pejabat istana, tetapi kemudian ia dinikahi oleh raja. Sepeninggal suaminya, ia memerintah sampai putranya dewasa dan menggantikannya sebagai raja. Batildis kemudian menjadi suster biasa di Chelles, Prancis. Ia meninggal dunia pada tahun 680. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 30 Januari, Gereja Katolik memperingati Santo Gerardus dan Santa Batildis pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala Jakarta. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di hari Kamis tanggal 30 Januari 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Romo Franciscus Saverius Rudi Rakito Jati OMI dan saya Maria Agustina. Tadi di sesi pertama kita telah mendengarkan 2 bacaan kitab suci, yaitu bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 18 sampai 19, lanjutkan dengan ayat 24 sampai 29, dan Romo telah membacakan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Romo juga sudah memberikan sebagian dari renungannya bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, Anda dapat melayangkannya melalui SMS ke 021 9276 5555 atau Anda dapat mengirim email ke orkkaj@yahoo.com. Dan kini marilah kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dengan memasuki sesi dialog iman. Namun sebelumnya tentu Romo akan mengulang sedikit apa yang telah Romo sampaikan di sesi pertama. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Maria. Para pendengar sekalian, saya ingin mengulang apa yang telah saya sampaikan tadi pagi, 30 menit yang lalu. Saya tadi mencoba mengajak kita memahami Injil hari ini yang sebenarnya masih terkait dengan Injil yang dibacakan kemarin. Dalam Injil kemarin diceritakan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Berikut arti perumpamaan itu di hadapan para muridnya. Poin penting yang saya petikkan dari Injil hari ini adalah apa saja yang telah kita dengarkan atau kita terima dari Tuhan tidak untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan agar menghasilkan banyak buah dalam hidup orang lain juga. Yang kita terima dari Yesus sesungguhnya adalah kabar baik dan kabar gembira untuk kita. Nah, sabda Tuhan kiranya akan menghasilkan buah bila sabda Tuhan itu yang awalnya bagikan biji
kita tanam di tanah yang baik, kita pupuk, dan kita rawat. Untuk membuat nyata semuanya itu, tidak ada cara lain bahwa kita mempraktekkan sabda Tuhan tersebut. Sabda Tuhan akan berdaya bila sabda atau ajaran Tuhan bukan dipandang sekedar sebagai ajakan atau undangan saja, tetapi sebagai sebuah perintah, sebuah instruksi untuk kita. Banyak di antara kita selama ini, diakui atau tidak, melihat ajaran-ajaran Tuhan Yesus baru sebatas sebagai ajakan atau saran saja. Sebagai sebuah alternatif di antara berbagai alternatif lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Bukannya sebagai perintah atau instruksi. Saudara-saudari, para pendengar sekalian, ketika kita melihat sabda Tuhan sebagai ajaran atau saran, ya mungkin kita akan hanya menyimpannya sebagai pengetahuan tambahan di dalam memori kita. Entah kapan pengetahuan itu akan berguna secara praktis. Namun ketika kita melihatnya sebagai perintah, ya kita kemudian akan mencari cara dan kesempatan untuk mempraktekannya. Dan kadang memang untuk mempraktekkan orang perlu sedikit atau bahkan banyak memaksa dirinya. Supaya lebih jelas dipahami apa yang saya utarakan ini, saya mau memberi sebuah contoh. Begini, bayangkan kita sedang mendengarkan Injil yang berkisah Yesus mengunjungi ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Itu dalam Injil Matius bab 8 ayat 14 sampai 15. Nanti Anda bisa melihatnya sendiri. Dan saya yakin kisah itu tidak terlalu asing untuk kita semua. Setelah mendengar kisah itu, seseorang bisa menarik sebuah pesan bahwa mengunjungi orang sakit adalah sebuah perbuatan yang baik. Lalu, orang tersebut bisa kemudian menganggap pesan itu sebagai sebuah ajaran moral saja, yang suatu saat nanti perlu diajarkan juga kepada anak-anaknya. Tetapi, bisa juga seseorang itu melihat sebuah pesan bahwa Yesus suka mengunjungi orang sakit. Aku sebagai pengikutnya juga perlu mempunyai kesukaan yang sama dengannya. Maka pesan itu bersifat instruktif. Karena menyadari sejak itu, maka orang itu kemudian berusaha menciptakan waktu untuk pergi, ya katakanlah ke rumah sakit Santo Carolus. Dan menemui bagian pastoral di rumah sakit itu untuk minta izin, boleh menemani petugas pastoral di sana mengunjungi beberapa pasien. Walaupun mungkin dia tidak kenal secara pribadi dengan para pasien di sana. Nah, itulah perbedaannya ketika orang mendengarkan sabda Tuhan, yang satu sebagai sekedar undangan, saran ya, atau yang satu sebagai sebuah perintah. Nah, kita akan berkembang, bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus kalau kita berani melihatnya sebagai perintah. Iya. Terima kasih Romo, menarik sekali. Ini baru kita sadari bahwa memang selama ini kita membaca kitab suci hanya sekedar cerita, hanya sekedar ya seperti yang Romo tadi sampaikan, menganggap seperti saran ya. Kan kecuali Tuhan Yesus sudah berkata celakalah, baru kita takut, Romo. Tapi enggak juga. Meskipun dikatakan celakalah kamu yang tidak jujur, toh banyak juga orang yang tetap menganggap bahwa itu kan Tuhan Yesus mengatakan celakalah tuh 2000 tahun lalu gitu ya Romo ya. Jadi sekarang gak celaka lagi gitu ya. Ya, jadi kita harus menanggapi sabda Tuhan itu sebagai suatu perintah ya Romo ya. Dan tetapi sebagai perintah yang akan dilaksanakan dengan gembira gitu. Ya, Jangan ya, terpaksa. Kalau terpaksa ya memang akhirnya tidak ya. banyak gunanya juga. Iya. Jadi suatu keterpaksaan tapi tidak menyadari esensi dari perintah itu gitu ya Romo ya. Betul. Lalu Romo, apakah ada contoh lain Romo? Saya beri contoh yang lain lagi. Atau misalnya kita bayangkan kita sedang mendengar Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 15. Dalam Injil tersebut, Yesus sedang menyampaikan wasiat kepada para rasulnya untuk mengasihi satu sama lain. Itu saat-saat menjelang katakanlah peristiwa di sekitar Pekan Suci itu ya. Yesus dalam ayat
12 pada bab itu berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Rasanya tidak terlalu sulit memetik pesan pokok dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 15 itu. Intinya, bagi kita mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus. Dan saya kira itu sebabnya kita sering berkata bahwa ajaran Kristus yang utama bagi para pengikutnya, khususnya orang Katolik, adalah kasih. Nah, sekarang kalau ada seorang pemuda Katolik di PHK oleh pacarnya, apa yang kemudian biasanya terjadi? Kedua orang yang dulunya pacaran itu, kemudian salah satu atau keduanya menjadi saling membenci dan tidak bertegur sapa lagi. Mengapa begitu? Ya karena secara manusiawi mungkin itu adalah reaksi yang biasa, yang umum. Tetapi kalau orang mau ingat ajaran Yesus untuk mengasihi sebagai sebuah perintah atau instruksi, maka seorang pemuda Katolik yang di PHK oleh pacarnya masih akan tetap bersikap baik dan hormat kepada mantan pacarnya itu. Misalnya dengan tidak menjelek-jelekan mantan pacarnya itu, dengan tetap bertegur sapa, tidak bermusuhan. Ya, menarik sekali Romo. Dan mungkin kita bisa belajar dari cerita Romo ini lalu. Apakah ada cerita lain Romo? Saya akan memberi sebuah cerita yang sangat inspiratif tentang orang yang melihat ajaran Yesus dalam hal mengasihi sebagai sebuah instruksi. Seperti ribuan remaja lainnya, Margaret sedang berusaha mendapatkan suatu pekerjaan. Dia membaca tentang adanya lowongan kerja di sebuah perusahaan dan dia merencanakan untuk pergi ke sana. Pada suatu hari, ketika angin keras dan salju turun dengan deras, Margaret meninggalkan rumahnya pagi-pagi. Dia kemudian naik bis. Di dalam bis, Margaret melihat ada beberapa gadis yang lain yang lebih cantik dan berpakaian lebih baik dari dirinya. Dan mereka kebanyakan turun dari bis di tempat yang sama. Rupanya mereka juga ingin melamar bekerja di perusahaan yang sama. Ya Tuhan, kata Margaret dalam hati, bantulah saya, keluarga saya sangat membutuhkan uang. Tepat pada saat itu, seorang wanita setengah umur turun dari bis dan tergelincir jatuh di salju. Gadis-gadis itu melirik ke arahnya sesaat, tetapi lalu terus berjalan. Wanita itu kelihatan pusing, topi, kacamata, dan tasnya berhamburan di dekat kakinya. Untuk beberapa saat Margaret ragu-ragu. Pikirnya jika dia membantunya, gadis-gadis yang lain itu akan lebih cepat memasukkan lamaran kerja mereka daripada dia. Dia merasa bahwa dia juga harus bergegas. Namun tiba-tiba suatu kalimat dari ibunya terus-menerus bergema dalam pikirannya. Tanda seorang Kristen sejati adalah perhatian untuk sesama. Margaret berhenti dan membantu wanita itu berdiri dan memungut semua barang miliknya. Bisakah kamu membantu saya ke kantor? Pinta wanita itu. Saya merasa agak gemetar. Mereka pun berjalan sangat perlahan-lahan menuju ke kantor perusahaan itu. Ketika mereka sampai di kantor itu, wanita itu berterima kasih kepadanya dan segera masuk ke suatu ruangan. Beberapa saat kemudian tiba juga giliran Margaret untuk masuk ke ruang wawancara bagi para pelamar kerja. Margaret diantar ke ruang manajer dan betapa terkejutnya dia karena sosok pribadi yang duduk di kursi manajer itu tidak lain adalah wanita yang tadi jatuh terpeleset kemudian dituntunnya berjalan. Wanita itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Saya telah menunggumu. Lowongan yang ada adalah pekerjaan sebagai resepsionis. Seorang gadis cerdas yang penuh perhatian seperti kamu memenuhi syarat untuk pekerjaan itu." Sebutir air mata menetes di pipi Margaret. Dia diterima bekerja di kantor perusahaan itu. Jadi sekarang bola ada di tangan kita. Ya, ajaran Tuhan untuk mengasihi itu mau kita terima sebagai sekedar saran
Atau beranikah kita menerimanya sebagai sebuah perintah? Perintah yang dilakukan dengan gembira, dilakukan dengan setulus hati kita. Tanpa terpaksa ya. Tanpa terpaksa. Dan kita akan melihat Tuhan berkenan akan hal-hal seperti itu. Seperti contoh dalam cerita yang baru saja saya ceritakan itu. Tanpa harus berpikir apa hasil dari pekerjaan yang saya lakukan. Betul. Tapi hanya melakukan perintah yang Tuhan suruh ya, Romo. Ya, atau dalam bahasa yang sedikit bergaya, to love is to give. Mencintai berarti memberi. Not to take and give. Give, memberi. Selebihnya bukan urusan saya. Seperti Margaret tadi. Pokoknya dia melakukan sesuatu. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata wanita separuh baya itu adalah manajer yang akan menentukan masa depan dia juga. Saya masih ingin menambahkan satu lagi cerita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar, sekurang-kurangnya ya hari ini ya, Anda kalaupun tidak ingat apa yang saya katakan, paling nggak ingat ceritanya. Dan tolong itu diceritakan juga kepada yang lain. Dan Anda akan melihat sesuatu yang tidak pernah Anda sangka. Maka saya akan tambahkan satu cerita. Cerita ini ya terkait dengan ajaran Tuhan yang lain. Tuhan pernah mengajarkan kepada kita juga tentang mengampuni. Anda ingat ya? Dia mengungkapkan ajarannya itu dalam salah satu kalimat dalam doa Bapa kami yang kita doakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, atau di tempat lain. Misalnya dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22. Mbak Maria, apakah bisa minta tolong untuk membacakan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya tidak akan belajar matematika bersama Anda pagi hari ini ya. Dan saya tidak akan menganggap angka yang disebut tadi 70 kali 7 kali sama dengan 490 kali. Bahwa kita juga kalau mengampuni sampai sebanyak itu, bukan itu maksud Tuhan. Tuhan Yesus tidak bermaksud bicara tentang matematika. Tetapi teks itu hanya mau mengatakan bahwa ini perintah yang sangat penting. Dan kalau mengampuni ya sampai ya berkali-kali, tidak cukup 1 kali. Nah, daripada saya menjelaskan panjang lebar tentang hal itu, saya akan memakai cerita. Masih ingat ya tadi dalam bagian pertama dikatakan oleh cerita dalam Anthony de Mello itu bahwa jarak paling dekat antara manusia dan kebenaran adalah cerita. Nah, ini cerita supaya membantu kita untuk memahami memang penting mengampuni itu. Dan memang sangat bermanfaat kalau kita berani mengampuni. Nah, ini sebuah cerita yang lain. Ada seorang gadis yang sudah dirawat selama beberapa bulan di sebuah rumah sakit karena menderita anemia. Anemia bukan sekedar anemia yang kurang darah begitu saja, tapi memang yang berat. Nah, berhubung tidak ada kemajuan yang menggembirakan, dokter yang merawatnya akhirnya mengirimnya ke sebuah sanatorium yang terletak jauh di luar kota. Hal pertama yang dijalani oleh pasien tersebut sesampai di tempat itu ialah pemeriksaan fisik yang lengkap. Dokter pemeriksa menemukan bahwa kondisi darahnya terhitung masih normal. Maka dokter itu melakukan pemeriksaan ulang dan memperoleh hasil yang tetap sama. Dokter itu menjadi amat heran. Mengapa juga
pasien ini dikirim ke sini, dia sehat. Daripada penasaran, dokter itu kemudian memanggil sang pasien dan bertanya kepadanya, adakah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup pasien itu sebelum dia datang ke tempat itu? Dan pasien itu setelah sejenak mengingat-ingat, dia berkata, benar dokter, sekonyong-konyong saya dapat mengampuni seseorang yang telah membuat saya sangat menderita suatu dendam yang membara sepanjang hidup saya. Pada saat itu, saya merasa ada perubahan menyeluruh dalam diri saya. Dan dokter itu kemudian berkata, aha, inilah rahasianya. Mengapa pemeriksaan Anda hasilnya begitu baik? Dokter itu menemukan jawabannya, yaitu bahwa ketika sikap batin gadis itu telah berubah, kondisi darahnya pun dengan sendirinya ikut berubah. Dan dia menjadi sehat atau normal kembali. Luar biasa. Mengampuni itu ternyata berkaitan dengan kualitas atau ikut mempengaruhi kualitas kesehatan kita juga. Ya, jadi si gadis ini rupanya mengalami luka batin ya Romo ya, sehingga dia tidak bisa mengampuni. Akhirnya seluruh fisiknya pun menjadi sakit ya Romo. Betul. Jadi silakan itu direnungkan, jangan-jangan memang kadang-kala kita ini tidak sehat karena hal-hal yang terkait dengan relasi yang tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, kembali lagi, hati yang gembira Hati adalah gembira, obat ya Romo ya. Sungguh cerita yang menarik ya, mengingatkan kita kembali. Sebenarnya mungkin kita sudah tahu, kadang kita menjadi lupa Romo. Terima kasih Romo sudah mengingatkan kami di pagi hari ini. Dan pendengar yang terkasih, beberapa cerita telah Romo sampaikan di pagi hari ini kembali meneguhkan iman kita. Mungkin iman kita kemarin tidur Romo. Apa yang sudah Romo sampaikan ini kembali mengingatkan kami untuk lebih menanggapi firman Tuhan sebagai suatu perintah, bukan hanya sebagai saran, sehingga kami bisa mengerti esensi dari perintah itu dan menjalankannya dengan sukacita. Bukan begitu Romo? Betul sekali Mbak Maria. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 1 jam berlalu tanpa terasa dengan kita mendengarkan cerita-cerita dari Romo Rudi di pagi hari ini. Besar harapan kami 1 bulan lagi Romo mau kembali ya Romo untuk mengisi Oase Rohani Katolik di Kamis keempat bulan depan. Ya. Saya harap begitu juga Mbak Maria. Baiklah pendengar yang terkasih, karena waktu jualah kita harus berpisah di pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa, doa tahun pelayanan 2014. Dan setelah itu Romo akan menutup dengan berkat Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, saya juga ingin menyampaikan harapan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada para pendengar sekalian pada pagi hari ini bisa menjadi inspirasi yang menyegarkan jiwa dan iman kita. Khususnya manakala hidup sehari-hari di Jakarta dan sekitarnya sepertinya hanya habis di jalan ya. Iya betul Romo. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina bagi Anda yang merayakannya. Tahun baru Cina katanya tahun kuda. Semoga juga akan dimaknai bahwa kuda itu simbol, saya kira simbol bekerja dengan giat. Semoga kita juga akan menganggap sabda Tuhan sebagai suatu perintah yang akan kita praktekkan dengan semampu kita. Ya, kita lebih, katakanlah, lebih bekerja keras untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, doa tahun pelayanan. Marilah berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu,
agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta, talenta, waktu, dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita, aktivitas kita, dan orang-orang yang kita cintai pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Agustina dan Romo Rudi OMI undur diri dari hadapan Anda di pagi hari ini. Selamat berhari Kamis, selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Yogyakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Yogyakarta. Tuhan memberkati.